Anda pernah kan punya ide cemerlang pas lagi di jalan, pas sampai tujuan, idenya hilang gitu aja. Atau baru selesai baca buku bagus, tapi besoknya udah lupa poin pentingnya apa. Sering banget itu. Nah, Anda mengirimkan kami bab 4 dari Building a Second Brain karya Tiago Forte yang fokusnya di Capture Keep What Resonates. Dan Anda bertanya, gimana cara ngatasin ini di tengah kesibukan ya? Pertanyaan yang pas banget. Karena kita semua memang hidup di tengah, ya ampun, banjir informasi. Buku, artikel, podcast, semua nawarin pencerahan. Tapi seringnya kita malah jadi penimbun digital ya, ya kan? Iya, bener banget. Rasanya kayak punya gudang gede tapi isinya nggak pernah dipakai, malah bikin pusing. Persis. Malah nambah beban pikiran. Oke, jadi misi kita dalam pembahasan kali ini, kita mau bedah bab 4 ini khusus buat Anda. Kita gali gimana caranya jadi kurator informasi yang lebih pintar, nyimpen cuma apa yang benar-benar klik dan berguna buat Anda, dan mulai bangun koleksi pengetahuan pribadi yang oke punya, bukan sekedar tumpukan data. Siap? Siap. Mari kita mulai dari urgensinya dulu ya. Kenapa sih menangkap atau capture ini penting banget sekarang? Era ini kan disebut era kelelahan informasi. Kebanjiran informasi ya? Banget. Ada data menarik nih dari New York Times yang dikutip Forte, rata-rata kita nelen informasi setara 34 GB tiap hari. Hah? 34 giga? Itu setara apa tuh? Itu kira-kira setara sama 174 koran penuh. Tiap hari. Astaga, 174 koran. Pantas aja otak rasanya sering ngehang gitu ya. Tapi dampaknya apa selain pusing? Dampaknya kerasa banget. Riset lain bilang, karyawan bisa habisin waktu sampai 76 jam setahun cuma buat nyari catatan atau file yang hilang. 76 jam? Itu berapa hari kerja tuh? Malah, survei Accenture nemuin, sekitar 26% dari hari kerja kita habis buat nyari dan gabungin info yang nyebar di mana-mana. Dan seringnya gagal pula nyarinya. Gila sih. Lebih dari seperempat waktu kerja hilang buat nyari doang. Boros banget. Tepat sekali. Ini terjadi karena, ya otak kita ini kan desainnya masih kayak zaman paleolitik gitu, nggak dirancang buat nanganin volume dan kecepatan info kayak sekarang. Nggak kuat ya otaknya. Makanya kita butuh sistem eksternal, semacam otak kedua lah buat bantu. Nah, langkah pertama dalam metode code, capture, organize, distill, express, yang diajarin Forte, yaitu capture, itu jadi fondasi penting banget. Oke, capture. Jadi ini bukan sekedar nyimpen semua hal ya, tapi lebih kayak ganti cara mikir dari penimbun jadi apa tadi? Kurator. Persis, jadi kurator pribadi. Kuncinya itu stop kebiasaan nelen semua info yang lewat. Bayangin Anda itu ilmuwan di hutan informasi. Oke. Nggak mungkin kan semua serangga atau daun ditangkap. Pasti milih spesimen yang langka, menarik, atau kayaknya punya potensi ngasih insight baru pas diteliti nanti di lab Anda, yaitu sistem catatan Anda. Jadi fokus ke yang benar-benar berkesan gitu ya, yang noteworthy. Betul, yang noteworthy. Menarik analoginya. Tapi apa aja sih yang bisa dianggap spesimen langka atau noteworthy ini? Apa cuma kutipan buku filsafat kita? Wah, jauh lebih luas dari itu. Di era digital gini, pengetahuan itu sering bentuknya konten. Bisa potongan teks yang Anda highlight di artikel online, atau screenshot grafik keren. Oh, bisa juga link gitu ya? Atau dari podcast? Bisa banget. Link yang disimpan, kutipan dari podcast yang ngena, bahkan ide yang tiba-tiba muncul pas lagi mandi, itu juga termasuk. Oke, jadi nggak cuma dari sumber luar kayak buku atau web aja dong? Bener banget. Sumber internal sama pentingnya loh. Ide orisinal dari brainstorming, refleksi pribadi di jurnal, draft email penting, rencana proyek, atau bahkan solusi buat masalah yang sering Anda hadapin. Forte nyebutnya aset pengetahuan atau knowledge assets. Aset pengetahuan. Kedengarannya agak formal ya, tapi intinya ini potongan info yang ada nilainya gitu kan? Intinya gitu. Jangan kebawa namanya. Aset pengetahuan ini ya wujud nyata dari sesuatu yang Anda anggap berharga, yang bisa disimpan dan dipakai lagi. Bisa sesimpel daftar belanja, resep favorit, bisa juga sedalam rangkuman buku yang ngubah hidup. Tujuannya biar bisa bantu kita nanti ya? Iya, biar bantu mecahin masalah, hemat waktu nyari lagi, ngejelasin ide, atau sekedar belajar dari pengalaman. Contoh konkretnya gimana tuh? Biar lebih kebayang, mungkin dikelompokin gitu. Bisa. Dari sumber luan, coba pikirin. Bagian buku artikel yang bikin aha,
Terus Anda tandain, highlights, kutipan keren dari pembicara atau podcast, link web menarik yang di-bookmark. Rekaman suara juga bisa ya, kayak ngomong ke diri sendiri gitu. Nah, itu dia, voice memos. Atau poin penting dari rapat, gambar atau foto yang bikin inspirasi muncul. Kalau dari sumber internal, ya refleksi dari jurnal, ide unik pas ngelamun, insight dari sukses atau gagal. Jawaban buat pertanyaan yang sering ditanyain orang juga bisa ya? Bisa banget. Draft tulisan, rencana Anda. Intinya, ini tuh soal ngegali harta karun dari apa yang udah Anda baca, dengar, dan alamin. Oke, jadi nggak usah melulu nyari yang baru ya, tapi lebih menghargai yang udah ada di sekitar kita. Saran Forte buat mulai gimana? Mulai aja dari yang paling natural buat Anda. Coba deh identifikasi mungkin 2 atau 3 jenis konten yang paling sering Anda temuin atau hargain sekarang. Misalnya? Misalnya, kalau sering denger podcast, ya mulai aja tangkap kutipan dari situ. Sering baca artikel, fokus ke highlight. Mulai dari yang kecil, yang penting jadi kebiasaan. Sip, sip. Tapi ada batasannya nggak sih? Apa yang sebaiknya nggak dimasukin ke sistem catatan utama ini? Kadang kan pengennya semua aja disimpan biar aman. Pasti ada batasannya. Menurut Forte, ada beberapa hal yang mending disimpan di tempat lain. Pertama, info yang sensitif banget atau privat yang Anda nggak nyaman kalau didigitalin. Mungkin di buku harian fisik gitu ya? Betul. Atau brankas sekalian. Kedua, file media gede banget kayak koleksi film atau musik, ya pakai aja cloud storage atau hard disk eksternal. Terus apa lagi? Ketiga, ini bukan pengganti aplikasi to-do list atau manajer tugas ya. Pakai alat khusus buat itu, biar nggak campur aduk. Keempat, data terstruktur yang rumit kayak spreadsheet keuangan detail, ya lebih cocok tetap di aplikasi spreadsheet-nya. Oke, masuk akal. Jadi kudu selektif. Nah, ini nih pertanyaan kunci dari Anda dan mungkin banyak pendengar lain. Gimana caranya mutusin apa yang layak ditangkap di tengah sulami ini? Nyari kupu-kupu langka itu kan nggak gampang. Dan inilah inti dari bab 4 yang Anda bagikan. Keep what resonance. Simpan apa yang beresonansi sama Anda. Pendekatannya lebih ngandelin intuisi, perasaan dalam Anda. Maksudnya kayak klik di hati atau pikiran gitu. Tapi bukannya intuisi itu bisa subjektif banget ya. Kadang salah pula. Gimana kita tahu itu beneran resonansi, bukan cuma bias atau suka sesaat? Pertanyaan bagus, emang butuh latihan sih. Resonansi ini sinyal dari dalam diri Anda. Pas Anda nemu info, kutipan, gambar, ide, coba perhatiin reaksi spontan Anda. Ada percikan rasa senang, penasaran banget, kagum, gembira. Atau mungkin kayak jelek gitu, karena nantang pemikiran kita. Nah, bisa juga. Itu sinyal resonansi. Saran Forte, jangan kebanyakan analisis kenapanya pas saat itu juga. Tangkep aja dulu. Analisis bisa nanti. Soal bias, emang bener. Tapi dengan ngelatih kepekaan sama resonansi ini, kita juga belajar bedain mana klik yang beneran berarti, mana yang cuma ketertarikan dangkal. Ini kayak ngelatih otot intuisi kita. Oh, jadi kayak ngelatih kepekaan sama bisikan hati gitu ya. Manfaat lainnya apa selain ngelatih intuisi? Banyak. Pertama, ini ngebebasin kita dari rasa cemas, takut ketinggalan info atau FOMO. Kita jadi sadar milih apa yang masuk, nggak pasrah digempur aja. Bener juga. Kedua, ini bantu kita kenal diri sendiri lebih dalam. Pola dari apa yang resonan sama kita itu bakal nunjukin minat, nilai, dan pertanyaan terpendam kita. Dan ada dasar ilmiahnya juga loh. Oh ya? Gimana tuh? Ada studi klasik soal intuisi pakai permainan kartu. Itu nunjukin kalau tubuh partisipan, lewat respons kulit, udah mulai tahu tumpukan kartu mana yang rugi jauh sebelum pikiran sadar mereka nyadar. Wah, keren. Ini nunjukin pikiran intuitif kita belajar dan ngerespons bahkan tanpa kesadaran kita. Jadi menghargai intuisi itu bakal nguatin dia. Oke, jadi filter pertama dan utama itu intuisi atau resonansi ini. Tapi ada alat bantu lain nggak buat ngebantu filter kita? Biar nggak kebanyakan atau malah kedikitan yang ketangkep. Ada pendekatan keren banget dari fisikawan legendaris, Richard Feynman. Namanya 12 masalah favorit. 12 masalah favorit? Kayak daftar pertanyaan gitu? Betul. Feynman nyaranin kita punya sekitar selusin pertanyaan gede atau masalah menarik yang selalu ada di pikiran kita. Pertanyaan ini fungsinya kayak radar. Radar gimana maksudnya? Jadi tiap kali kita nemu info baru, ide, atau teknik, kita otomatis ngukur info itu ke daftar pertanyaan ini. Apakah info ini ngasih secercah harapan baru buat salah satu masalah favorit saya?
gitu. Gimana Feynman sendiri pakainya? Ada contoh terkenalnya kan ya? Yang piring itu? Ya, kisah piring di kantin Cornell. Dia lihat orang lempar piring, terus piringnya muter sambil goyang-goyang, wobble. Dia iseng ngitung, nemu hubungan matematis menarik antara kecepatan putaran sama goyangannya, rasio 2:1. Terus? Awalnya dianggap iseng aja, nggak penting, tapi seru. Tapi karena masalah soal putaran partikel subatomik selalu ada di pikirannya, eksplorasi iseng ini ternyata bawa dia ke wawasan yang berkontribusi ke riset pemenang Nobelnya. Dia nyambungin pengamatan sehari-hari sama pertanyaan fundamental yang selalu dia pikirin. Luar biasa. Keren banget nyambungnya. Nah, kita yang bukan fisikawan gimana nih nerapinnya? Pertanyaan kayak apa yang cocok? Pertanyaannya bisa personal banget dan macam-macam. Nggak harus soal alam semesta kok. Coba tanya diri Anda, apa sih yang selalu bikin saya penasaran? Atau masalah apa yang pengen banget saya pecahin? Contohnya gimana? Bisa soal eksistensial, gimana hidup lebih berarti, gimana kontribusi ke masyarakat. Praktis, gimana bangun kebiasaan olahraga konsisten, gimana ngatur duit lebih baik. Hubungan, gimana bangun kedekatan lebih dalam, gimana komunikasi lebih efektif, atau profesional kreatif, gimana industri saya bisa lebih inovatif, gimana ngatasin mental block. Banyak lah. Oh, jadi nggak harus pas 12 ya? Dan nggak perlu pertanyaan super canggih gitu? Sama sekali nggak. Mulai dengan beberapa aja udah bagus kok. Nanti daftarnya bisa nambah. Tips buat nemuinnya. Coba tanya orang dekat Anda, apa sih yang sering Anda omongin atau pikirin? Apa obsesi masa kecil Anda? Bikin pertanyaannya terbuka ya, kayak bagaimana atau mengapa? Betul. Jangan yang jawabannya ya tidak. Nah, pakai daftar ini sebagai filter tambahan pas nanggep info. Info yang nyambung sama pertanyaan ini kemungkinan besar bakal lebih berharga buat Anda jangka panjang. Oke, jadi ada resonansi intuitif, terus filter pertanyaan favorit, masih ada lagi nggak? Kadang butuh pegangan yang lebih jelas gitu. Ada. Disinilah perspektif kurator jadi penting. Biar nggak asal simpan, Forte ngasih 4 kriteria tambahan buat dipertimbangkan pas nemu sesuatu yang resonan. Apa aja tuh 4 itu? Singkatnya, tanya aja. 1. Apakah ini menginspirasi saya? Bikin semangat, muncul ide, motivasi. 2. Apakah ini berguna? Praktis, bisa diterapin, hemat waktu usaha. 3. Apakah ini personal? Ngerekam pengalaman, pikiran, kenangan unik Anda. 4. Apakah ini mengejutkan? Nantang asumsi, buka sudut pandang baru, beda dari biasanya. Wah, oke. Inspiratif, berguna, personal, mengejutkan. Jadi nggak cuma yang bikin nyaman aja ya? Betul. Ini bantu mastiin koleksi Anda nggak cuma isi hal yang udah Anda tahu atau setuju, tapi juga dorong pertumbuhan, punya nilai praktis dan personal. Kalau suatu info nggak inspiratif, nggak berguna, nggak personal, dan nggak mengejutkan, ya mungkin nggak usah disimpan kali ya. 4 pilar yang bagus buat nyeimbangin koleksi kita, tapi ditekankan juga soal selektif pas nangkepnya kan, jangan simpen semuanya gitu. Penting banget itu. Prinsip kurator kan milih yang terbaik. Jangan pernah simpan seluruh artikel atau satu bab buku utuh atau transkrip podcast lengkap. Ambil intinya aja ya? Iya, ekstrak intisarinya. Kutipan paling nendang, bagian paling relevan buat Anda. Kenapa? Ini investasi waktu di awal yang bakal hemat banget waktu dan energi Anda nanti pas masuk tahap organize, distill, sama express. Anda kan selalu bisa tautkan ke sumber aslinya kalau butuh konteks lengkap. Toin kontennya ada detail tambahan yang sebaiknya ikut dicatat nggak? Ada. Metadata itu penting buat konteks nanti. Minimal URL sumber kalau dari web, judul, penulis, tanggal. Kabar baiknya banyak alat capture sekarang, kayak Web Clipper, bisa nangkep ini otomatis. Oh, bagus dong. Selain itu, perhatiin juga struktur bawaan kontennya. Judul bab, subjudul, daftar poin, itu kan udah bentuk saringan awal dari penulisnya. Manfaatin aja. Ngomongin soal alat nih, apa aja sih yang direkomendasiin buat nangkep semua ini dengan gampang? Pusatnya sih aplikasi catatan digital. Pilihannya banyak banget kan? Evernote, Notion, Obsidian, Apple Notes, Google Keep. Masing-masing punya plus minus. Tapi umumnya bagus karena bisa nyimpen macam-macam format. Teks, gambar, audio, PDF, link. Terus sifatnya informal gitu ya, nggak harus rapi pas nangkep. Iya, informal, terbuka, gampang ditambah dan diubah, dan berorientasi aksi, dibuat untuk dipakai. Selain aplikasi catatan utama itu, ada alat bantu lain? Banyak alat pendukung yang bisa ngalirin info ke aplikasi utama Anda, kayak Web Clippers, itu loh, ekstensi browser buat nyimpen halaman web atau artikel,
Terus aplikasi Read It Later, Pocket, Instapaper, Oh iya, fitur highlight di Kindle atau e-reader lain juga bisa kan? bisa banget. Terus nerusin email penting ke alamat email unik aplikasi catatan Anda, atau pakai aplikasi voice memo di HP buat rekam ide cepat pas lagi di jalan. Nah, sarannya gimana nih buat milih alat yang pas di antara banyak pilihan ini, biar nggak bingung? Saran paling penting, jangan kelamaan galau milih alat sempurna. Mulai aja pakai apa yang udah Anda punya atau yang paling gampang diakses. Fokus ke keandalan. Pastiin Anda percaya kalau apa yang Anda simpen itu aman dan gampang ditemuin lagi. Jadi nggak usah ngejar fitur paling canggih gitu ya? Nggak perlu di awal, Anda bisa cek daftar rekomendasi alat di situs Building a Second Brain kalau mau eksplorasi lebih jauh. Yang penting, pastiin semua tangkapan Anda dari mana-mana itu akhirnya ngumpul di satu tempat terpusat. Ada satu manfaat lagi nih yang sering kelewat dari proses nulis atau nangkep info ini. Namanya generation effect. Generation effect apa tuh? Riset psikologi kognitif nunjukin kalau kita cenderung ingat info jauh lebih baik kalau kita secara aktif ngasilinnya. Misalnya, nulis ulang pakai kata sendiri, ngerangkum, atau bahkan ngetik ulang aja, dibanding kalau cuma baca pasif. Oh, jadi aksi fisik nulis atau ngetik itu sendiri bantu memori ya? Betul, proses itu ngaktifin lebih banyak jalur saraf di otak. Lebih jauh lagi, tindakan nulis itu sendiri seringkali menciptakan pemahaman baru loh. Maksudnya? Pas Anda nyoba ngerumusin ide pakai kata-kata sendiri, itu kan maksa Anda mikir lebih jernih, nyambungin konsep, dan seringkali muncul ide turunan yang nggak bakal muncul kalau cuma dipikirin di dalam kepala. Dan karena kita nulisnya di luar kepala kita, Kita jadi bisa lihat pemikiran kita secara objektif, bisa kita amatin, evaluasi, perbaiki, gabungin sama ide lain. Mencatat itu cara paling gampang dan privat buat dialog sama diri sendiri, kayak punya lab pemikiran pribadi gitu. sepanjang diskusi kita ini jelas banget ya kalau menangkap dengan cara yang dibahas di bab 4 ini bukan sekadar soal manajemen info biasa. Ini soal ngatasin rasa kewalahan, nemuin lagi ide berharga Anda, nyalain kreativitas, Bikin belajar jadi lebih aktif dan personal juga. dan yang menarik, belajar percaya dan ngasah intuisi sendiri. Ini nyambung banget sama pertanyaan Anda di awal tadi. Nah, gimana Anda bisa mulai nerapinya secara praktis? Ingat, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Pilih aja 1-2 jenis konten yang paling sering Anda temuin dan pengen disimpan. Coba latih kepekaan sama resonansi. Mungkin coba bikin daftar 3-5 pertanyaan favorit ya. Bisa banget. Terus pakai 4 kriteria tadi. Inspiratif, berguna, personal, mengejutkan, sebagai panduan seleksi kalau lagi ragu. Oke, baiklah. Mari kita rangkum inti pembahasan kita soal capture berdasarkan bab 4 yang Anda bagikan. Intinya adalah bangun kebiasaan buat secara sengaja nyimpen potongan-potongan info dan ide yang benar-benar resonansi atau kerasa penting buat Anda. Gunakan intuisi sebagai kompas utama, diperkuat sama pertanyaan kunci yang bikin Anda penasaran, dan diseleksi lagi pakai kriteria, biar koleksi Anda kaya dan seimbang. Tujuannya jelas, bangun koleksi pengetahuan yang terkurasi, personal, dan hidup. Bukan sekedar arsip digital yang diam aja. Betul, ini fondasi penting. Langkah pertama, biar Anda bisa benar-benar manfaatin kekuatan pengetahuan dalam kerjaan, proyek kreatif, dan hidup Anda secara umum. Sebelum kita tutup, kami mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Soal potensi dari praktek menangkap ini. Coba deh bayangin gini, seiring Anda makin sadar dan sengaja nangkep apa yang resonan ide, kutipan, momen, pertanyaan, pola apa ya yang mungkin mulai kelihatan. Apa yang bisa Anda pelajari tentang diri Anda sendiri? Minat tersembunyi mungkin, nilai-nilai inti, arah tujuan. Iya, yang mungkin selama ini ketutup sama riuhnya info sehari-hari. Gimana kalau tiap tangkapan hari ini Anda lihat bukan cuma sebagai catatan pasif, tapi sebagai bibit potensial buat sesuatu yang bakal Anda kembangin, bagikan, atau ciptain nanti? Potensi apa yang kebuka kalau Anda lihatnya sebagai titik awal, bukan cuma titik akhir penyimpanan? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Sebagai penutup, ajakan simpel dari kami, coba hari ini, tangkep satu aja info atau ide apapun bentuknya yang benar-benar resonal sama Anda pas nemuinya. Simpen di tempat terpercaya Anda, lihat gimana rasanya. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.